SMA Negeri 8 Jakarta yang berkesempatan mendampingi murid-murid kita kelas. Satu, dua, tiga. Generasi emas. Di belakang gue, ngapu gue. Teman-teman yang bagian Siti Fauzia SEMM, kami persilahkan untuk dapat menempati tempat duduk yang telah disediakan. Bapak cintai, Bapak banggakan, yang soleh, yang solehah, calon-calon pemimpin masa depan bangsa. Amin ya robbal alamin. Marilah pada kesempatan pagi yang penuh dengan kegembiraan ini, marilah kembali kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat bisa hadir di gedung ini, lembaga tinggi negara, dalam rangka mendapatkan informasi ya terkait dengan apa saja yang ada di sini nanti. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, teladan kita, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu pimpinan yang saya hormati, izin menyampaikan beberapa hal. Kami atas nama keluarga besar SMA Negeri 8 Jakarta mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya hari ini diterima berkunjung ke gedung ini, dan hari ini kami sampaikan peserta yang hadir. Yang pertama saya sendiri, Ubaidillah, sebagai Kepala SMA Negeri 8 Jakarta, kemudian didampingi oleh manajemen, komite, representasi dari komite sekolah, Bapak Ibu pengurus angkatan, dan peserta didik kelas 10 sebanyak 10 kelas, kurang lebih 360 peserta didik. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, kehormatan bagi kami semuanya dan anak-anak sekalian, ini adalah kesempatan yang luar biasa yang diberikan kepada kita semuanya. Oleh karena itu, momentum kali ini dimanfaatkan dengan sebesar-besarnya. Kalau sebelumnya kalian di kelas oleh Bapak Ibu pengajar diajarkan tentang teori-teori ya terkait dengan ketatanegaraan, kali ini bisa berkunjung langsung melihat suasana yang ada di dalamnya. Kemudian nanti silakan didalami, barangkali bertanya ataupun menanggapi dan lain sebagainya, supaya tujuan akhir yang diobsesikan, direncanakan dapat tercapai dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, kali ini kami mengajak membawa anak-anak kelas 10 sebanyak 10 kelas. Kali ini mereka masih dalam taraf belajar tumbuh kembang. Insya Allah dengan kunjungan ke gedung MPR ini, insya Allah sekian waktu ke depan, sekian tahun ke depan, akan ada alumnus SMA Negeri 8 Jakarta yang juga akan duduk di sini semuanya ya. Bapak Ibu guru dan orang tua terus memotivasi kepada kalian semuanya untuk terus memanfaatkan statusnya sebagai pelajar di sekolah unggulan SMA Negeri 8 Jakarta. Mudah-mudahan kompetensi pengetahuan kalian mempunyai nilai lebih, karakter kalian mempunyai nilai unggul, dan pada akhirnya nanti
Kalian akan membanggakan bagi orang tuanya, Bapak Ibu guru, berguna di masyarakat dan berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Amin ya robbal alamin. Saya kira demikian Bapak Ibu pimpinan MPR RI dan narasumber, Bapak Ibu semuanya yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila selama kunjungan ini ada hal-hal yang kurang, dan apresiasi untuk semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ubaidillah, Bapak Ibu dan teman-teman yang kepada yang terhormat Ibu Siti Fauzia, SDMM, kami silakan. Yang saya hormati Pak Taufik Basari, pimpinan dari Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI yang merupakan alumni dari SMA 8. Ini hadir juga Bu Anis Mayansari, Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi. Lalu ada Pak Ubadillah, Kepala Sekolah SMA 8 Jakarta yang sangat membanggakan ini. Jadi kemarin saya juga kontak-kontakan langsung karena Pak Taufik langsung itu diurusin SMA 8 gitu. Alumni saya siap Pak, saya bilang. Tapi yang hadir 360 ya Pak ya? Tadinya 400 sekian nih kalau nggak salah ya. Iya, alhamdulillah ini juga dari komite dan pengurus sekolah yang ikut hadir di sini. Kami bangga juga ini 360 itu sampai ditanya ruangannya mana ya? Cukup kok Pak di sini. Kita bisa menampung 500. Jadi aman gitu kan. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena diberikan kesehatan untuk berkunjung ke MPR dan bertemu dengan orang yang membanggakan dari SMA 8 yang sudah menjadi anggota, terus menjadi anggota K3 dan mudah-mudahan di periode yang akan datang bisa meneruskan juga berkecimpung di MPR ini. Jadi kesempatan ini dipergunakan sebaik-baiknya. Ini narasumbernya kompeten loh, langsung gitu kan. Nah ini artinya ada pertanyaan atau apa yang bisa ditanyakan, dipersilahkan nanti dikomunikasikan dengan Pak Taufik Basari. Kebiasaan manggilnya Pak Tobas gitu kan jadinya. Agak aku jadi di sini nanti silakan ditanyakan dan apabila ada hal-hal yang tidak masih ada pertanyaan lain bisa nanti langsung ke Bu Anis sebagai Kepala Biro Humasnya. Jadi bisa ditanyakan dan mudah-mudahan ini kelihatannya SMA 8 bukan pertama kali kan ya Pak ya. Agenda rutin. Kalau sudah agenda rutin nanti komunikasi dengan bagian humas atau ke saya supaya ini merupakan agenda yang bisa dilanjutkan untuk periode-periode yang nanti tahun-tahun yang akan datang. Karena saya merasa dengan kehadiran adik-adik, Bapak Ibu di sini itu kita juga bisa mengenal lebih dekat dengan MPR. Pepatahnya kan tak kenal maka tak sayang. Jangan sampai singkatan MPR juga nggak tahu, gitu kan? Jadi saya berharap kita bisa berkomunikasi lanjut dan kehadiran siswa di sini sangat membanggakan juga untuk MPR. Mungkin saya tidak panjang lebar karena lebih baik nanti Bapak yang akan menyampaikan langsung materinya. Silakan ditanya, silakan dikulik apa yang diperlukan. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh agak bergeser ke belakang, teman-teman. Ya, izin Bapak Ibu lihat sini. 1, 2. Dengan sesi foto bersama. Untuk itu, teman-teman semua, setelah ini kita akan berfoto bersama dengan luar biasa sekali, boleh kita baik, kami persilakan kepada silakan. November 1976, anak dari pasangan Pudian Harjono dan Rini Suhaili serta adik dari Ungkel Mulawati ini menikah dengan Vesia dan sarjana humaniora dari jurusan
jurusan filsafat Fakultas Ilmu Budaya UI, kemudian mendapatkan beasiswa dari Fulbright untuk melanjutkan kuliah S2 ke Northwestern University Chicago, Amerika Serikat, dan mendapatkan dari anggota Komisi 3 DPR, anggota Badan Legislasi dan anggota Badan Musyawarah DPR RI, sekaligus Wakil Ketua Badan Sosialisasi MPR RI. Pak Taufik beliau adalah Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan yang membantu alat kelengkapan badan pengkajian. Nah, untuk itu beliau sangat, tadi sampaikan oleh Bu Sekretaris Jenderal bahwa beliau sangat paham apa itu tentang kelembagaan MPR RI, termasuk bagaimana tata laksana dan kinerja MPR RI, termasuk juga tentang 4 pilar kebangsaan kita. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Sekjen, Ibu Kepala Humas, Pak Kepala Sekolah kita, Pak Ubay, para guru, para komite sekolah, dan tentunya teman-teman sekalian, para murid dari SMA Negeri 8 Jakarta, Bukit Duri yang kita cintai semuanya. Perkenalkan, nama saya Taufik Basari, tadi sudah disebutkan, saya kebetulan adalah alumni SMA Negeri 8 Angkatan 95, dan saat ini saya ditugaskan untuk menjadi Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI. Pada periode 2019-2024 yang lalu, saya menjadi anggota DPR RI dan sekaligus juga menjadi Wakil Ketua Badan Sosialisasi MPR RI. Dalam kesempatan ini saya tentu mengucapkan selamat datang di Gedung Nusantara 5 MPR RI. Semoga kunjungan kita dapat bermanfaat pada hari ini. Baik, teman-teman, adik-adik sekalian. Jadi hari ini saya diminta untuk memberikan materi terkait dengan kunjungan kita. Ya. Materi tentang MPR RI sekaligus juga materi tentang 4 pilar. Apa sih 4 pilar? Tentu kita punya pertanyaan seperti itu. Nah, jadi adik-adik, MPR RI beberapa periode yang lalu itu mencanangkan sebuah program yang namanya sosialisasi 4 pilar MPR RI. Dulunya namanya 4 pilar kebangsaan. Namun oleh Mahkamah Konstitusi disarankan agar tidak menggunakan istilah kebangsaan, ya, karena salah satu pilar yang kita sosialisasikan adalah Pancasila yang merupakan dasar negara. Oleh karena itu kita kemudian mengubah istilahnya menjadi 4 pilar MPR RI. Apa saja itu? Yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi kita. Kemudian kita punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan kita hidup di dalam negara kesatuan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, bagaimana cara kita memahami apa 4 pilar ini? Saya ingin mengajak teman-teman, adik-adik sekalian untuk kita berjalan-jalan sedikit. Sekarang begini, coba bayangkan ketika adik-adik ini diajak sama orang tua atau pernah punya tetangga, teman, saudara yang pergi umroh. Kalau kita mau umroh atau naik haji, itu berangkat dari Jakarta, kemudian terbang ke arah Jeddah misalnya. Mungkin transit di mana, di Dubai atau di mana, ada yang direct juga. Anggaplah perjalanan itu 7-8 jam penerbangan. Ketika kita terbang dari Jakarta mengarah ke arah Arab Saudi sana, 7-8 jam. Ada berapa negara yang kita lewati? Kita sebut saja ya. Kita melewati Singapura, kita melewati Malaysia, kita melewati Thailand, kita melewati Myanmar, kita lewat lagi Sri Lanka, India, kemudian Pakistan, kemudian Afghanistan, ya. Sampai terus kalau lewat utara berarti Iran, Irak, atau lewat selatan berarti kita lewat Uni Emirat Arab dan seterusnya. Ada banyak negara yang kita lewati selama 7-8 jam. Nah sekarang, tentu adik-adik belajar geografi. Ya. Sekarang, coba bayangkan kalau kita terbang dari Aceh ke Papua, waktunya tidak jauh beda. Ya.
Mungkin kalau direct bisa ya 7 jam juga. Kalau dari Aceh 7 jam perjalanan. Tapi berapa negara yang kita lewati? Satu, yang namanya Indonesia. Begitu luasnya negara kita, yang kalau tadi kita pergi ke arah barat, kita akan melewati berbagai negara. Tapi kalau kita pergi ke arah timur, ke arah Papua, ke arah Jayapura atau ke arah Merauke misalnya, kita hanya melewati satu negara. Luar biasa negara kita. Ya, begitu luasnya dan begitu beragamnya. Kenapa beragamnya? Coba bayangkan lagi. Kalau kita tadi pergi ke arah Arab Saudi sana, waktu kita di atas pesawat, kita lihat ke bawah. Oh, sekarang saya lagi ada di atasnya Malaysia. Oh, berarti ada budaya Melayu di sini. Lewat lagi di atasnya Thailand, ada budaya Thailand. Lewat lagi India, budaya India. Bahasanya juga beda-beda. Agamanya beda-beda. Adat istiadatnya beda-beda. Lewat lagi Pakistan, lewat lagi Afghanistan, kemudian Iran, Irak, dan seterusnya. Ada budaya Arab, bahasa Arab, macam-macam. Begitu banyaknya, begitu beragamnya bahasa, budaya, agama, adat istiadat waktu kita pergi ke arah barat. Tapi hal yang sama juga akan kita temui ketika kita pergi ke arah timur tadi, dari Aceh ke Papua. Sama juga, kita lewat Sumatera Utara, oh ada suku Batak di sini, bahasa Batak. Kemudian lewat lagi Sumatera Selatan, oh ada Wong Kitogalo, ada pempeknya di situ. Lewat lagi Lampung, lewat lagi Jawa, Bali, ya, NTB, NTT, terus Maluku sampai ke Papua. Beragam sekali waktu kita terbang dari Aceh ke Papua. Tapi apa yang sangat membedakan di sini? Kalau kita tadi pergi ke arah barat, ya, mereka terpisah-pisah menjadi berbagai negara, berdiri sendiri-sendiri dengan wilayahnya masing-masing, dengan pemerintahnya masing-masing. Sementara kita, meskipun kita beragam, penuh dengan keanekaragaman, dengan latar belakang, budaya, bahasa, adat istiadat sama juga tadi, tapi kita sepakat untuk menjadi satu negara yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, coba teman-teman bayangkan, seandainya saja pendiri bangsa ini waktu menjelang proklamasi, waktu mendiskusikan mau seperti apa negara ini berdiri waktu rapat BPUPK, kemudian menyepakati ya sudah kita negara federal saja, kita negara yang sendiri-sendiri saja, kita bikin saja negara Jawa, negara Sumatera dan sebagainya. Andai saja seperti itu, maka kita tidak akan seperti saat ini. Nah, kita harus syukuri, sekaligus juga kita harus jaga dan kita harus rawat. Kenapa? Merawat keberagaman itu tidak mudah. Yang namanya perbedaan itu tidak bisa dipaksakan untuk disatukan. Karena itu, meskipun kita berbeda-beda, kita harus menghormati perbedaan itu. Kita harus menyadari bahwa kita memang berbeda, tapi saya bisa hidup di tengah-tengah perbedaan-perbedaan keragaman yang ada. Penuh dengan kedamaian. Saya bisa saling bertoleransi dengan satu sama lain. Kawan sebelah kanan kiri saya, belakang saya mungkin berbeda dengan saya. Sukunya berbeda, bahasa ibunya berbeda, adat istiadatnya berbeda, agamanya mungkin berbeda. Tapi saya harus menghormati perbedaan itu. Saya harus menyadari bahwa mungkin saya tidak bisa dipaksakan sama, tapi saya yakin bahwa perbedaan di antara kita ini tidak lantas kemudian membuat kita berkonflik, berpecah-pecah. Nah, itu yang harus kita jaga dan kita rawat, teman-teman, adik-adik sekalian. Dan merawat itu adalah tanggung jawab kita semuanya. Bisa ya? Mau kita rawat kebinekaan kita? Nah, itu adalah tugas kita bersama. Adik-adik sekalian, di dalam perjalanan sejarah dunia ini, kita pernah mungkin membaca ya, banyak peperangan-peperangan. Peperangan yang disebabkan karena ketidakmauan menerima perbedaan. Peperangan yang terjadi karena kerakusan, karena ingin berkuasa atas orang lain. Yang nama peperangan itu tidak pernah mengenakan. Tidak ada perang yang enak. Tidak ada perang yang menyenangkan. Perang itu isinya kesedihan, isinya berbagai kesulitan. Karena itu kita harus menghindari jangan sampai ada konflik di negara kita.
Kita juga punya sejarah nasional kita di dalam negara kita yang kita punya konflik-konflik karena perbedaan. Perbedaan suku, pernah ada konflik suku di Kalimantan. Pernah ada konflik agama di Maluku. Tentu kita tidak ingin itu terulang lagi. Karena itu kita harus jaga. Nah, inilah yang menjadi tugas kita semua. Kesadaran berbangsa yang dilandasi kebinekaan. Bineka Tunggal Ika. Meskipun kita berbeda-beda, dan kita punya kesadaran bersama bahwa kita hidup dalam satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Nah, selanjutnya, tadi kita ingin membuat hidup kita harmonis. Dalam segala kebersamaan kita hidup seperti di dalam sebuah rumah. Anggaplah gedung ini, ya, ini adalah rumah. Di dalam ruangan ini ada tadi sekitar hampir 400 orang. Jadi dulu angkatan saya, kalau ini angkatan 10 ya, 10 satu angkatan 10 kelas ya. Jadi lebih banyak lagi nih Bu, angkatan saya. Jadi waktu itu di 13 kelas, kemudian karena saking membludaknya ditambah lagi 2 kelas. Sebelum-sebelumnya itu sekitar, sebelum-sebelumnya 12 kelas, jadi baru angkatan saya saja yang sampai 15 kelas. Tapi 96 balik lagi 12 kelas, 97 menjadi 8 kelas. Ada perubahan. Jadi saya mengalami juga ada masuk siang. Ada masuk siang nggak? Nggak ada. Saya mengalami ada masuk siang karena saking banyaknya. Jadi kelas 1 masuk siang seluruh angkatan, kelas 2 dibagi, yang FIS-nya masuk siang, bio dan sos pagi. Saya karena FIS jadi masuk siang, capek memang sekolah siang. Jadi beruntunglah sekarang nggak ada pagi siang. Oke, balik lagi. Nah jadi kita bayangkan kita hidup di rumah yang besar yang namanya Indonesia. Ya. Di dalam ruangan ini pasti juga penuh keragaman, saya yakin sekali. Pasti di dalam ruangan ini ada berbagai macam suku bangsa. Ya pasti ada orang Bataknya. Mana yang orang Batak? Coba. Nah, pasti ada yang orang Padang. Ada orang Padang nggak? Pasti ada orang Jawa. Tapi itu lantas tidak membuat kita membedakan satu sama lain. Kemudian kalau kita bayangkan tinggal di dalam satu rumah besar secara bersama-sama ini, kalau kemudian ketika kita hidup di sini kita saling bermusuhan, bagaimana rasanya? Main gak enak, mau belajar bersama tidak enak, isinya cuma sebel aja sama teman, gimana caranya menjatuhkan teman, kan gak enak gitu. Yang enak kan bisa saling bantu, bisa saling solider dan sebagainya. Itu yang kita harapkan. Nah, kalau sebuah rumah, karena kita bayangkan sebuah rumah, anggap ini rumah. Kalau kita mau membangun rumah, apa duluan yang kita bangun? Mana yang mau jadi arsitek? Nah, ini kan nanti kebanyakan SMA 8 ini cita-citanya luar biasa semua. Jadi Bu, ini SMA 8 ini saya sembari intermezzo ya. Jadi SMA 8 ini dulu waktu zaman saya itu pernah kita bikin di atas saya, sebenarnya mulai bikin di atas saya itu sebuah stiker yang biasa kemarin kita beli, kita tempel di mobil, di rumah dan sebagainya. Stikernya agak sombong. Tulisannya adalah SMA 8 2 Smart 4 tuh. Apa itu? Itu smart for you. Jadi sombong banget tuh stiker. Jadi kalau kita pasang nih di mobil, bangga betul. Wah, di SMA 8 itu smart for you. Nggak ada SMA lain yang secerdas SMA 8. Jadi begitu. Jadi memang SMA 8 sejak dulu memang dikenal sebagai SMA yang cerdas. Karena itu ini menjadi tanggung jawab kita semua, adik-adik kelas 10, untuk terus mempertahankan ya, agar SMA 8 benar-benar menjadi SMA yang dibanggakan ya. Jadi SMA yang dikenal menghasilkan murid-murid yang teladan, murid-murid yang baik-baik, murid-murid yang cerdas dan pintar, berprestasi, dan termasuk juga ketika lulus ya, kuliah di tempat-tempat yang sangat luar biasa, dan ketika sudah makin dewasa juga memberikan kontribusi yang besar bagi bangsa ini.
Nah itu tanggung jawab kita semua, tanggung jawab para guru juga, tanggung jawab para orang tua murid, dan tapi bebannya ada di teman-teman. Cuma jangan terbebani, yang penting kita semangat saja bahwa kita bersekolah di tempat yang dalam sejarahnya dikenal sebagai sekolah terbaik di Indonesia. Kita tepuk tangan dulu dong buat teman-teman. Oke, tapi ada nih yang mau jadi arsiteknya atau yang mau di sipil. Ya. Kalau kita bangun rumah, apa dulu yang kita bangun? Fondasi. Kalau di negara kita, Indonesia ini, fondasinya adalah Pancasila, dasar negara. Ya. Kita bisa lihat, kita bisa bayangkan, seandainya ada rumah yang fondasinya lemah, fondasinya dirusak-rusak, fondasinya keropos, maka satu bangunan itu akan runtuh, menimpa kita semua yang hidup di dalam bangunan besar ini. Betul nggak? Karena itulah maka fondasinya harus kita jaga. Fondasi harus terus kita perkuat. Jangan sampai ada yang merongrong fondasi itu, jangan sampai ada yang merusak fondasi itu. Karena kita bernegara, maka kita harus jaga Pancasila. Pancasila ini ada berapa silanya? Berapa silanya? Oh iya, dikirain terkecoh dengan tangan saya ini. Ada 5. Ya. Mulai dari ketuhanan yang kemanusiaan yang adil, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam musyawarah mufakat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari sila pertama kita bisa melihat bahwa negara kita ini negara berketuhanan, negara yang mempercayai adanya Tuhan, negara yang takut untuk berbuat dosa warga negara. Nah, oleh karena itulah maka kita harus menanamkan pada diri kita harus jadi orang yang baik. Kita tidak mau menjadi orang yang jahat, nanti kita akan berdosa. Kita percaya bahwa suatu saat pertanggungjawaban hidup kita di dunia ini akan dimintakan ketika kita di akhirat. Nah, itulah sila ketuhanan yang membuat diri kita akan mencoba untuk selalu berbuat baik, untuk selalu meneguhkan iman kita, meneguhkan kepercayaan kita kepada Tuhan dan seterusnya. Sila yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada persoalan kemanusiaan. Teman-teman, adik-adik semua ini manusia, tumbuhan atau hewan? Manusia. Kita ini manusia. Apa yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya? Yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya adalah kita sebagai manusia itu punya akal untuk berpikir dan punya hati nurani untuk merasakan. Itu yang membedakan. Akal akan menuntun kita untuk memberikan filter bagi kita, ya, apakah apa yang kita lakukan ini masuk akal atau tidak. Kita melakukan tindakan yang bodoh atau tidak. Lompat dari atas balkon sana ke sini itu tindakan yang masuk akal atau tidak. Akal kita akan bilang nggak bisa. Nanti kalau lompat di situ kita akan celaka. Maka akal kita akan mengatakan seperti itu. Jadi jangan melakukan tindakan-tindakan yang bodoh yang akan mencelakakan diri kita sendiri. Yang kedua, hati nurani. Hati nurani membuat kita punya perasaan kemanusiaan. Kita tidak boleh menjadi orang yang kejam. Kita harus menjadi orang yang beradab. Apa lawan dari beradab? Kata beradab lawannya biadab, kejam, bengis. Gak boleh manusia Indonesia menjadi manusia yang biadab, yang bengis, yang tidak berorientasi kemanusiaan. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia. Tadi sudah kita bahas. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita punya satu sistem, kita ingin menjaga demokrasi kita ingin negara ini berjalan dengan baik, kita punya perwakilan, kita harapkan orang-orang yang menjadi pemimpin negara ini adalah orang-orang yang punya hikmat kebijaksanaan. Bukan orang-orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri, bukan orang-orang yang korupsi, bukan orang-orang yang membuat kebijakan, bukan untuk kepentingan rakyat. Nah, karena itu, pertanyaannya, lantas apa peran yang bisa kita lakukan? Adik-adik, teman-teman sekalian SMA 8, kita harus menjadi orang-orang yang kritis. Jangan pragmatis, jangan tidak peduli. Kita harus kritis. Gak boleh kita kemudian, bodoh amat. Itu bukan urusan saya. Gak penting, yang penting saya mager aja. Main game. Enggak. Urusan apa yang terjadi di dalam
dunia kita, kehidupan kita ini adalah urusan kita juga. Karena itu kita harus kritisi, oh ternyata ini harusnya nggak boleh, oh ini melawan etika, oh ini tidak bermoral, oh ini kebijakan yang keliru. Ya. Kita harus bisa mengetahui, oh saya tidak boleh kemudian pragmatis ketika saya punya hak untuk memilih orang, maka saya yang penting dapat uangnya saja dan sebagainya. Nah itu harus kita bangun kekritisan kita. Ya. Karena bangsa yang bodoh dia akan terus terpuruk. Pendiri bangsa kita di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu salah satu dari 4 tujuan bernegara kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ingin agar seluruh warga negaranya itu cerdas. Karena kalau kemudian tidak cerdas, mudah untuk dibohongi, mudah untuk dimanipulasi, mudah untuk dijajah, dan kita akan terus terpuruk. Karena itu kita harus menyumbangkan pikiran kita untuk menjadi anak-anak yang cerdas. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita ingin tercipta keadilan, tidak boleh ada diskriminasi, tidak ada boleh jenjang antara yang miskin dengan yang kaya begitu jauhnya, orang-orang tertinggal tanpa ada perhatian dan seterusnya. Oke, itu pondasinya. Nah kemudian ketika rumah berdiri, ini kita kan tadi di luar panas kena terik matahari ya. Ya. Sekarang ini enak nih, adem. Barangkali gara-gara tadi dari panas ke adem jadi ngantuk-ngantuk sedikit. Nah, karena itu agak dijaga sedikit supaya tidak ngantuk. Nah, kita bisa enak nih di bawah gedung, di dalam gedung ini karena ada apa di atasnya? Ada apa? Ada atap. Atap ini kan tidak melayang, betul nggak? Atap ini bisa ada di atas kita karena ada tembok-tembok ini. Di dalam tembok-tembok ini ada apa? Dalam tembok, fondasi tadi di bawah. Di dalam tembok ada apa? Yang membuat ini bisa tegak. Ada tiang, atau kita bisa sebut sebagai pilar. Nah jadi, ya, rumah besar Indonesia ini, selain ada fondasinya, ditopang juga pilar-pilar ini, agar dia tetap bisa tegak berdiri, melindungi seluruh orang-orang yang hidup di dalam. Apa pilar-pilar itu? Ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, konstitusi kita. Pedoman kita dalam bernegara, pedoman kita ketika kita negara ini dijalankan. Ada teori sedikit, kan tadi saya mulai 1 jam ya saya. Oke. Ada satu teori, namanya teori kontrak sosial. Nanti iseng-iseng baca-baca. Apa itu teori kontrak sosial? Teori kontrak sosial itu intinya adalah bahwa negara itu didirikan ya, berdasarkan kesepakatan warga negara. Jadi sebelum ada negara, sebelum ada kekuasaan, manusia-manusia ini hidup di dalam keadaan alamiah namanya state of nature. Di mana dalam keadaan alamiah ini tidak ada yang berkuasa, tidak ada yang lebih dari yang lain, sama semua setara dan bebas. Belum ada hukum. Ya karena itu semua punya hak untuk melawan apabila ada orang yang mengambil haknya. Jadi hak untuk menghukum orang lain ada pada tangan orang itu masing-masing. Karena belum ada negara, belum ada penguasa, belum ada hukum. Nah karena kemudian itu yang terjadi, membuat orang menjadi was-was. Wah saya harus mempertahankan diri saya sendiri. Nah ketika kewaswasan itu yang terjadi, yang tadi aman, damai, nyaman, hidup di dalam state of nature, keadaan alamiah itu, kemudian mereka bersepakat, ayo kita, kalau gitu kita buat saja kesepakatan, ya, kita tunjuk satu orang atau beberapa orang di antara kita untuk yang tadinya setara jadi lebih di atas kita, tapi dengan tugas. Kita berikan tugas. Tugasnya apa? Tugasnya untuk melindungi kita, kembali lagi kepada kita. Ya supaya kebebasan kita, kesetaraan kita, kenyamanan kita, hak kita bisa terjamin dengan membuat hukum, dengan menjalankan hukum dan menegakkan hukum ketika ada yang melanggar. Nah, itulah tugas yang kita berikan kepada negara. Jadi negara dibentuk kekuasaannya asal dari rakyat. Bukan tiba-tiba orang-orang yang berkuasa, anggota-anggota DPR, pemerintah, atau di Mahkamah Agung, semua itu tiba-tiba mengangkat dirinya sendiri, bukan. Itu melalui satu proses yang sebenarnya itu adalah amanah yang diberikan oleh rakyat kepada orang-orang yang mengelola negara ini. Karena kekuasaan adalah amanah, berarti setiap apa yang dilakukan itu harus kembali untuk kepentingan rakyat, tak boleh untuk kepentingannya sendiri.
Jadi harus ditanam bahwa kekuasaan yang kita jalankan itu semata-mata adalah amanah. Kalau amanah tidak dijalankan, kalau amanah itu malah melenceng, maka pertanggungjawabannya di dunia dan akhirat. Nah, oleh karena itulah, bagi teman-teman juga dalam level apapun, misalnya yang menjadi dulu ada namanya MPK, masih ada MPK, ada MPK, ada yang di OSIS, itu kan juga amanah tuh, kekuasaan juga tuh. Karena itu juga harus dilihat sebagai satu amanah, dijalankan dengan baik, jangan kemudian ngaco-ngaco dan seterusnya. Sama juga, negara ini harus dijalankan dengan prinsip bahwa kekuasaan adalah amanah. Oke, nah kontrak sosial itu tadi, untuk simpelnya, untuk gampangnya, itu adalah konstitusi, teman-teman. Jadi kita membuat kontrak, yang namanya kontrak, di dalam situ ada hak dan kewajiban, ada para pihak. Ya kalau misalnya kontraknya isinya kredit motor, di situ ada harga motornya, cara pembayarannya per bulan berapa, kalau tidak bayar per bulannya sanksinya apa. Ya sama juga, ini kontrak sosial yang namanya konstitusi, isinya adalah apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang kita percayakan untuk menjalankan negara ini. Bagaimana demokrasi yang dijalankan, bagaimana penegakan hukumnya dilakukan, bagaimana sistem keuangannya dijalankan, bagaimana anggaran belanja negara yang dilakukan, dan semua diatur di dalam konstitusi. Yang tidak boleh keluar dari situ, tidak boleh melanggar apa yang sudah kita amanatkan melalui konstitusi. Nah, itulah konstitusi. Karena itu adalah satu pelanggaran yang berat apabila ada petinggi negara yang melanggar konstitusi. Di situ juga mengatur tentang bagaimana cara kita hidup. Kenapa? Karena yang namanya kontrak yang kita buat, jadi sekali lagi konstitusi ini ada kontrak yang kita buat, ya. Maka kita kan juga ingin diantara kita harus hidup harmonis. Kita pun juga ikut bagaimana caranya agar kita juga patuh dan taat untuk menjalankan konstitusi sebagai kesepakatan kita bersama. Kalau konstitusi kita sepakat dengan NKRI, maka kita jalankan NKRI. Kalau konstitusi kemudian mengajak kita untuk menghormati hak asasi manusia di dalam pasal 28A sampai C, maka itulah yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya untuk penyelenggaraan negara, tapi konstitusi juga sebagai panduan hidup kita sehari-hari. Oke, itu pilar yang berikutnya. Pilar yang lain tadi sudah saya sebutkan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, kebinekaan, keragaman, dan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kalau kita jaga 4 pilar ini, termasuk fondasinya yaitu Pancasila, maka insya Allah kita bisa hidup di dalam negara tercinta kita Indonesia ini dengan aman, damai, nyaman, dan insya Allah sejahtera. Bisa ya? Kita bisa ya jaga 4 pilar kita ya. Bisa kebayang ya 4 pilar itu seperti apa ya? Nah, mudah-mudahan itu bisa kita laksanakan. Nah, itulah tadi 4 pilar secara singkat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa mengena. Kalau yang ingin lebih memperdalam nanti bisa perdalam. Kalau ingin berdiskusi lebih dalam lagi dengan saya sangat terbuka, apalagi untuk siswa-siswa SMA 8 mau mendalami Pancasila, mau mendalami konstitusi, silakan. Ya bisa berkomunikasi langsung dengan saya. Ya, karena sekarang zamannya sosmed. Pada bawa HP nggak? Oke, keluarkan HP-nya dulu. Foto atau video nanti diposting di story-nya, tag saya, nanti saya add story saya dan sekaligus saya follow back. Tapi kalau ditaruh di story, kalau nggak saya nggak tahu nih siapa yang follow. Jadi kalau di taruh story, tag, nanti insya Allah saya follow. Nah, silahkan DM kalau ada pertanyaan apapun ya terkait dengan materi ini ataupun terkait dengan hal-hal lain ya, yang berhubungan dengan pengetahuan kita. Saya senang sekali untuk bisa membantu ya untuk memperdalam ilmu pengetahuan kita semuanya. Nah, nanti teman-teman sekalian tentu akan berkeliling ya. Mungkin juga akan ke museum juga ya kalau nggak salah ya. Museum DPR, kemudian akan lihat bagaimana suasana di komplek Senayan ini. Jadi ini adalah Nusantara 5 ya.
MPR RI letaknya di Nusantara 5 dan Nusantara 4. Sementara di sana ada Nusantara 3, ada Nusantara 2 dan Nusantara 1. DPR bekerjanya di Nusantara 1 dan Nusantara 2. Nusantara 3 itu pimpinan dan kalau nggak salah juga media juga di situ. Ya. Entah nanti akan ada yang menjelaskan atau tidak, tapi saya singgung sedikit saja, mumpung masih ada waktu. Soal ke DPR, soal proses ketatanegaraan kita dulu. Nah, jadi teman-teman, ya, di dalam tadi teorinya kontrak sosial itu juga ada yang namanya teori trias politika, pembagian kekuasaan. Jadi kekuasaan ini tidak boleh terpusat di satu orang atau satu badan, dia harus terbagi-bagi. Kenapa? Kalau ada di satu orang, misalnya di saya nih, saya yang menentukan hukumnya bagaimana. Saya yang menjalankan hukum yang saya bikin sendiri. Saya akan menghukum orang yang melanggar hukum yang saya buat. Saya tentukan hukumannya seperti apa. Itu bisa otoriter, bisa sewenang-wenang. Kenapa? Gak ada yang mengawasi saya. Yang namanya negaranya dijalankan karena ada hanya kekuasaan terpusat di satu orang, maka semuanya tergantung saya. Ada Raja Prancis Louis XVI itu mengatakan l'état c'est moi. Yang tahu nggak l'état c'est moi? Negara adalah saya, adalah negara adalah saya. Tapi itu katanya kan ini ada yang PNS ya, posisi guru PNS. Katanya guru itu l'état c'est moi. Kalau kata orang Sunda, PNS kan abdi negara, jadi abdi negara. Jadi saya adalah negara, itu joke aja. Jadi orang mempelesetkan katanya l'état c'est moi itu kalau bahasa Sunda itu PNS, karena abdi itu saya, negara, abdi negara. Itu bercandaan. Oke. Nah, karena itu harus terbagi-bagi. Ya. Di dalam proses ketatanegaraan kita, ya, ada kekuasaan eksekutif, ada kekuasaan legislatif, ada kekuasaan yudikatif. Ada kekuasaan untuk melakukan pengawasan keuangan, ya, untuk akuntansinya. Nah, jadi kekuasaan eksekutif itu dijalankan oleh presiden, kekuasaan legislatif dijalankan oleh yang nanti akan teman-teman ini kunjungi, ya, DPR. Kekuasaan yudikatif itu ada di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, dan ada lembaga lain yang menjalankan kekuasaan yang terkait dengan peradilan seperti Komisi Yudisial. Kemudian ada akuntansinya adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, teman-teman, nanti teman-teman akan juga mengetahui bahwa di dalam DPR ini akan dilakukan 3 kewenangan yang melekat pada DPR. Yang pertama adalah legislatif, yaitu membuat undang-undang, di mana pembuatan undang-undang ini mendiskusikannya, membahasnya bersama dengan pemerintah, disetujui secara bersama-sama, kemudian jadilah undang-undang. Tapi kekuasaan legislasinya ada di DPR. Yang kedua, kewenangan kedua adalah pengawasan. Karena tadi undang-undang sudah dibuat, maka DPR punya tugas dan kewenangan untuk memastikan bahwa eksekutif, kan namanya eksekutif, to execute, menjalankan, mengeksekusi dari undang-undang. Karena itu bagaimana eksekusi terhadap undang-undang itu, pelaksanaan dari undang-undang itu diawasi oleh DPR supaya ada namanya check and balances. Oke. Yang ketiga kewenangan adalah kewenangan anggaran. Jadi untuk menjalankan negara ini pasti butuh dana, butuh anggaran. Nah, kalau kemudian tidak ada pengawasannya, maka anggaran ini kan bisa digunakan semena-mena. Tidak boleh, karena itu diawasi, disetujui dulu kebutuhan anggarannya berapa, kemudian diawasi pelaksanaan. Nah, kemudian ada lagi pengawasan anggaran oleh BPK terkait dengan yang lebih teknis lagi, bagaimana penggunaan anggaran itu secara teknis. Kemudian ada lagi tadi yudikatif, ya. Kalau kemudian ada yang konflik secara hukum, ada yang melanggar hukum pidana, ya, ada yang melakukan kriminalitas, maka Mahkamah Agung dengan jajaran sampai di bawahnya, ya, menjalankan fungsi peradilan, baik itu peradilan pidana
yaitu pelanggaran terhadap hukum pidana, ataupun perdata ketika ada konflik di antara warga negara terkait dengan keperdataan, terkait dengan hal-hal antara dua pihak, private, kemudian TUN, tata usaha negara, ketika ada keputusan-keputusan pejabat negara yang tidak sesuai dengan hukum, maka bisa diuji di peradilan di bawah Mahkamah Agung. Kemudian ada Mahkamah Konstitusi yang memastikan bahwa undang-undang yang dibikin oleh pemerintah dan DPR bersama dengan pemerintah itu tidak melanggar kontrak sosial itu tadi, tidak melanggar konstitusi, tidak melanggar Undang-Undang Dasar 45. Nah, itulah gambaran ya sebagai bekal ketika nanti teman-teman akan berkeliling sembari membayangkan, oh ini toh di sini toh negara ini dijalankan, di sini toh kita akan memastikan bahwa negara kita bisa tegak, bisa jalan dengan benar, demokrasi yang bisa jalan dengan benar. Oke, paham ya? Oke, baik, itu yang bisa saya sampaikan. Tapi karena ada tanya jawab, saya persilahkan untuk bagi teman-teman yang ingin menggali. Ini saya sampai jam berapa, Bu? Oke, masih ada waktu, silahkan tanya. Nanti kita akan diskusi dalam tanya jawab. Ya, nanti dipimpin Ibu Kepala Humas. Silahkan. Pencerahan tentang 4 pilar FRRI. Semula Pak Taufik menyampaikan bahwa dulu namanya 4 pilar kebangsaan itu hanya terdapat pertanyaan yang ingin saya tanyakan berdasarkan pemaparan Bapak tadi, Pak Taufik Basori, menyangkut konstitusi yang menjadi salah satu pilar tadi. Konstitusi kita lahir dari tetesan darah para pejuang, air mata perjuangan, para pendiri bangsa. Tapi di era sekarang pasti ada suatu proses bernamakan amandemen. Bagaimana kita memastikan atau bagaimana pemangku kebijakan memastikan bahwa setiap perubahan tidak menggerus ruh keadilan sosial yang menjadi janji kemerdekaan terkhusus untuk rakyat kecil. Terima kasih. Perkenalkan, saya Marvin dari Poros Asis SMA 8 Jakarta. Dan di sini sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak sudah menjelaskan materi terkait MPR dan DPR. Dan di sini saya izin bertanya Pak, dan berhubungan juga dengan pertanyaan sebelumnya. Karena di sini kami semua adalah merupakan generasi muda yang dimana merupakan komponen penting dalam pembangunan bangsa. Untuk aspirasi dan juga tadi Bapak sempat bilang terkait generasi muda harus kritis terhadap pembangunan negara Indonesia, dan saya ingin bertanya untuk generasi muda bagaimana bisa kritis dan tetap positif untuk mendukung perkembangan negara Indonesia, Pak. Terima kasih. Bahwa negara ini lebih baik diterapkan pada sistem federasi karena dapat lebih memperhatikan rakyat-rakyat di daerah-daerah yang memang tidak terpusat seperti itu. Terima kasih. Dari yang di depan itu, sebelumnya perkenalkan, nama saya Kalma dari kelas 10F. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatannya. Mohon maaf saya tidak bisa langsung ke pertanyaan saya, tapi saya ingin membuka sebuah, bukan forum diskusi, namun saya ingin menanggapi dulu pertanyaan yang tadi diberikan oleh Nathan Sormin mengenai negara federal. Sebelumnya mengenai mengapa itu tidak cocok dan sebagainya, perlu diketahui bahwa kita di sini memiliki otonomi daerah juga. Dan menurut saya hal itu apabila dilakukan sebagaimana mestinya, maka dari itu dapat memberikan sistem birokrasi yang lebih maksimal dibanding negara federal itu sendiri. Namun langsung lagi saja ke pertanyaan saya, mohon maaf terdistraksi sedikit. Jadi begini Pak, sebagai seorang rakyat yang tadi Bapak bilang kami adalah orang yang sangat amat heterogen, Indonesia yang beragam suku dari awal sampai akhir, saya merasa ada ketimpangan atau ketiadaan keadilan ekologis yang ada di Indonesia ini sendiri. Mengapa kalau misalnya dilihat dari perjuangan suku Awiyu yang ada di Papua, mereka sedang berusaha untuk mempertahankan hutan mereka. Mereka sudah mencoba untuk
menuntut keadilan supaya hutan mereka di Bovendigel tidak diubah menjadi ekspansi hutan sawit, namun tuntutan mereka ditolak. Menurut saya ini adalah ketimpangan ekologis, karena siapa yang akan merasakan manfaat dari hutan sawit itu adalah bukan mereka. Yang akan merasakan itu hanya sebagian kecil dari orang-orang hasil pengolahan hutan sawit itu sendiri. Dan menurut saya ini juga sangat amat menentang asas keadilan sosial itu sendiri. Dan pertanyaan kedua saya adalah mengenai aksi kamisan yang terjadi. Sebagaimana Bapak dulu juga merupakan seorang aktivis 98, dan saya rasa Bapak pasti mengetahui perjuangan yang Bapak pasti melalui banyak sekali cerita hingga akhirnya dapat melakukan sebuah kudeta besar dan juga menuntun reformasi yang ada di Indonesia. Lantas apa respon yang Bapak miliki terhadap aksi kamisan yang sampai saat ini masih terjadi, Pak? Terima kasih. Kelas mahasiswa sebenarnya. Jadi saya bangga sekali dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, karena berarti memang SMA 8 belum berubah. Masih menjadi SMA yang tadi saya sebutkan dalam stiker itu tadi. Too smart for you. Oke, saya akan rangkum ya pertanyaan tadi dalam jawaban tadi, bukan satu persatu, tapi saya akan coba rangkum karena waktu. Nah, pertama begini. Jadi betul, sekarang konstitusi kita sudah pernah mengalami perubahan, ya, perubahan melalui amandemen 4 tahap. Jadi sebenarnya itu rangkaian, ya, bukan empat yang terpisah-pisah, tapi satu rangkaian perubahan, ya, dari 99 sampai 2002. Kenapa pada saat itu MPR RI merasa harus melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 45? Karena, ya, kita kan mengalami satu perjalanan kebangsaan, mulai dari zamannya Presiden Soekarno. Kemudian Presiden Soeharto dengan sebutan Orde Baru. Kemudian tadi saya ikutan dengan teman-teman lainnya melakukan gerakan reformasi, sehingga terjadi perubahan di dalam negeri kita. Dan salah satu kebutuhan akan reformasi itu adalah kita melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 45, karena dianggap, ya, dua rezim sebelumnya ini berlindung di balik Undang-Undang Dasar 45, menggunakan Undang-Undang Dasar 45 versi asli, ya, untuk menjustifikasi, ya, otoritarianisme yang terjadi pada saat itu. Nah, untuk mencegah terulangnya kembali, maka kita melakukan perubahan-perubahan ketatanegaraan, melakukan yang namanya amandemen tadi untuk memenuhi prinsip yang namanya konstitusionalisme. Konstitusionalisme itu adalah prinsip di mana dalam konstitusi dia harus memuat hal-hal yang mampu untuk melimitasi kekuasaan, tidak boleh menjadi sewenang-wenang dan sebagainya. Karena itulah diatur. Yang tadinya belum ada MK, dibuat ada MK melalui amandemen. Yang tadinya kekuasaan itu heavy-nya lebih kepada eksekutif, mulai dibagi-bagi, legislatif menjadi punya kekuasaan yang kuat terhadap pembentukan legislasi. Kemudian independensi peradilan itu diperkuat. Kemudian tadi siapa, Alma ya? Kalma juga tadi mengatakan ada otonomi daerah, ya, karena dahulu sangat sentralistik kekuasaan. Jadi semua diatur ditentukan oleh Jakarta, semua dengan cara pandang Jakarta dan sebagainya, ya. Sementara kita daerah-daerah itu juga layak untuk dikembangkan, kemudian muncul otonomi daerah di dalam situ. Juga soal adat tadi ada soal pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan seterusnya. Oke. Nah, pertanyaannya tadi, yang namanya konstitusi itu, ya, sepanjang memang ada kesepakatan bersama, bisa saja dilakukan amandemen. Amandemen ini, sekali lagi karena itu adalah kontrak sosial, tidak boleh malah kemudian membuka peluang kembalinya otoritarianisme. Kan begitu, kan kita tidak mau mundur, betul kan? Kita maunya progresif. Jangan sampai kemudian ketika kita melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 45, itu
dibuat hanya untuk kepentingan jangka pendek. Konstitusi itu untuk kepentingan yang sangat panjang. Kita harus berpikir bahwa ketika kita melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar, maka itu untuk visioner ke depan jauh. Nah, oleh karena itulah maka ya, sekarang ada diskusi soal apakah ada kebutuhan amandemen kelima misalnya. Tadi sudah betul, kita harus sama-sama menjaga agar jika ada amandemen kembali, maka tidak boleh mengembalikan otoritarisme, tidak boleh kemudian hanya untuk hal-hal yang tidak mendasar, karena yang namanya tadi konstitusi itu adalah hal yang mendasar. Kalau hal-hal yang lain bisa diatur di undang-undang, tidak perlu dilakukan perubahan undang-undang dasar misalnya, dan seterusnya. Karena itulah maka harus diawasi semuanya. Jadi para anggota MPR ini ya harus, Ibu Sekjen juga, Ibu Humas juga harus membuat MPR ini seperti akuarium. Kenapa seperti akuarium? Kalau kita melihat akuarium kan kita lihat ikan-ikannya berenang di dalam. Ada ikan yang tidur, ya kan? Ada ikan yang suka makanin, suka gigitin temannya. Jadi kita tahu semua orang-orang yang tadi diberikan kepercayaan, diberikan amanah oleh kita ini, anggota DPR, anggota MPR, kita bisa tahu apa yang dilakukan, harus begitu. Harus dibuat, ya. Apa yang terjadi di DPR-MPR ini harus transparan, supaya kita semua bisa melihat. Jadi kita bisa tahu, oh ikannya nih nakal nih, oh ikannya nih tidur doang nih. Sudah kita percayakan hanya tidur saja. Nah itulah harapannya, ya. Kita harus tetap jadikan gedung MPR DPR ini sebagai akuarium yang selalu bisa dipantau, selalu bisa diingatkan oleh kita semuanya. Oke. Nah karena itulah maka sebagai anak muda, ya, teman-teman harus sekali lagi harus kritis. Jangan mau dibuat menjadi tidak kritis dengan iming-iming lah, dengan apa macam-macam, dengan sistem apalagi dan seterusnya. Dengan sistem yang terbatas pun teman-teman harus keluar untuk menjadi orang yang kritis. Tapi dari pertanyaan saya melihat sepertinya terjaga betul nih kekritisan di SMA 8, luar biasa. Tepuk tangan buat teman-teman. Jadi harus kritis sekali lagi. Ya. Yang namanya kekuasaan, kalau pernah dengar namanya oligarki. Oligarki itu adalah kumpulan elit yang memiliki kekuasaan, yang maunya kekuasaan itu hanya berputar di sekitar kelompok ini saja, kelompok oligarki ini saja, bertransaksi di antara mereka, bertukar-tukar kepentingan, ya, tanpa mau melibatkan rakyat. Padahal prinsip dari konstitusi tadi yang tadi saya sebutkan, itu adalah kedaulatan berada di tangan rakyat. Kedaulatan ada di kita kok. Yang penguasa ini hanya menjalankan amanah dari kita. Nah oleh karena itulah maka sifat dari oligarki itu adalah selalu ingin membuat kepentingan mereka tidak terganggu. Tidak ada yang mengkritisi. Tidak ada yang peduli sama apa yang sedang dikerjakan untuk mengelola kekuasaan di negara ini. Nah, itu yang harus kita bikin, jangan sampai kemudian hal tersebut yang terjadi. Karena itu selalu kritis. Ada soal tadi soal Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Jadi memang betul tadi siapa? Tadi? Nathan. Jadi konstitusi kita ini ada hingga saatnya kita punya konstitusi seperti sekarang itu melalui proses. Ya. Waktu sebelum kita merdeka ya, di bulan Mei dan dilanjutkan di bulan Juli tahun 1945, para pendiri bangsa kita ini menyusun hukum dasar namanya, kemudian menjadi konstitusi. Di dalam forum yang namanya BPUPK. Saya sengaja tidak menyebut BPUPKI karena I-nya belum ada. Indonesia pada saat itu belum ada. Kalau PPKI, Indonesia sudah ada. Jadi beberapa kalangan di ahli ketatanegaraan mengatakan lebih tepat sebenarnya Dr. Susun di Cosaka itu diartikan BPUPK karena Indonesia-nya belum ada. Kalau Dr. Susun di Inkai PPKI karena sudah merdeka, intinya masih ada. Oke lah.
Itu dua pandangan saja. Oke. Waktu di BPPK memang ya, ada perdebatan mengenai bagaimana wilayah Indonesia, wilayah yang mau kita merdekakan ini. Ya. Apakah mencakup Papua, apakah mencakup Malaysia, atau hanya yang ada di dalam penjajahan kolonial Belanda? Itu ada perdebatan. Apakah bentuknya mau negara kesatuan atau negara federal? Hatta pada saat itu ya, mendorong kita negara federal. Ya karena beragam. Ada perdebatan nih. Nah, perdebatan itu sudah berproses. Perdebatan sudah berproses dan akhirnya disepakati adalah negara kesatuan. Ya, sebagai satu bentuk proses sejarah, itulah sejarahnya betul bahwa ada perdebatan soal pilihan. Bahkan ada perdebatan soal pilihan mau kerajaan atau presiden, mau raja atau presiden, mau kerajaan atau republik. Bahkan ada seperti itu. Ya. Pakai voting akhirnya ke republik. Coba bayangkan kalau misalnya waktu itu dilempar, anggaplah waktu itu sudah bisa kita bikin referendum. Ya ini ada diskusi melibatkan namanya kawan saya namanya Zainal Arifin Mokhtar di suatu podcast. Dia bilang begini, ya kalau waktu itu ada referendum kita lemparkan ke rakyat secara keseluruhan, niscaya bisa jadi pilihan rakyat adalah kerajaan karena yang paling akrab di dalam telinga warga kebanyakan adalah kerajaan. Jadi raja yang memimpin kita. Bisa jadi begitu pada saat itu. Jadi kita harus lihat konteksnya. Pada saat itu adalah tahun 45, masih berlangsungnya Perang Dunia Kedua. Jerman baru saja, Nazi Jerman baru saja menyerah, Jepangnya masih belum menyerah. Ya. Pada saat itu Jermannya menjelang menyerah. Ya. Dan saat itulah kita membahas soal konstitusi. Nah jadi seperti itu. Pada saat Orde Baru, ya tadi sudah saya sampaikan, memang ada sentralistik yang akhirnya membuat otonomi daerah di dalam amandemen. Oke. Saya agak susah membaca tulisan saya sendiri. Saya baca. Nah. Yang terakhir itu apa ya? Sebelum ke Kalma ya. Terakhir. Apakah menjadi anggota DPR butuh uang yang banyak? Sayangnya iya. Sedih ya? Sayangnya iya. Sedih. Saya sendiri sedih. Jadi, kenapa bisa terjadi? Karena ternyata biaya politik mahal. Sistemnya dibikin untuk menjadi mahal. Sehingga orang-orang yang terjun ke politik terpaksa harus mengeluarkan biaya yang tinggi. Dan akhirnya kita bisa ketahui hasil dengan biaya tinggi seperti apa. Kualitasnya seperti apa. Kalau menurut saya, ya, ini suatu kenyataan yang pahit, yang tidak boleh dibiarkan dan harus kita lawan. Soal politik berbiaya tinggi, cara dengan apa? Dengan dibangun kesadaran untuk melawan praktek-praktek politik berbiaya tinggi, untuk melawan politik uang misalnya, untuk melawan pragmatisme, dan sekali lagi untuk membangun kesadaran yang kritis. Karena sekali lagi cara-cara seperti ini hanya bisa terhalangi, dilawan kalau masyarakatnya juga punya kesadaran kolektif yang masif untuk melawan praktek-praktek yang menurut saya menyedihkan ini. Nah jadi itulah kenyataan. Kenapa banyak politisi akan bilang, oh enggak, itu enggak benar dan sebagainya. Kalau saya sih apa adanya, kenapa? Supaya kita tersadar bahwa ya kita sedang menghadapi keadaan yang seperti ini, yang menjadi tanggung jawab kita semua untuk memperbaiki. Karena apa? Kalau kita ingin melakukan perubahan, kalau kita ingin melakukan perbaikan,
kita harus menyadari dulu apa kekurangan kita, apa kelemahan kita, apa kekeliruan kita. Kalau nggak begitu, ya bagaimana kita mau melakukan perbaikan? Kalau kita tidak sadar bahwa ada yang salah. Kalau saya tadi katakan, oh enggak, semua baik-baik saja, sudah, berarti tidak ada yang perlu diperbaiki, kan begitu. Nah, kita harus memulai dari diri kita sendiri. Saya juga ingin mengajak teman-teman yang ada di gedung ini juga punya kesadaran yang sama. Ya, kita punya masalah. Masalah ini harus kita perbaiki. Kita ada suatu hal yang tidak pas, yang harus kita lawan bersama. Kita harus membangun kesadaran, karena kesadaran itu menjadi penting untuk membuat kita memulai melakukan perbaikan untuk bangsa kita. Setuju nggak? Oke. Terakhir, Kalma ya. Dan kebetulan saya juga mengajar saya akan jelaskan Kamisan buat teman-teman. Saya juga mengajar di Filsafat UI. Jadi saya S1-nya 2, di Fakultas Hukum, masuk 95, lulus 2000. Kemudian tahun 99 saya kuliah S1 lagi di Filsafat, lulus 2003. Penguji skrip saya itu namanya RG. Rocky Gerung, itu penguji skripsi saya. Dan kemudian sepulang saya sekolah dari S2 di Amerika, saya diminta untuk mengajar. Saya bukan mengajar di FAUI, mengajarnya di Filsafat UI. Sampai sekarang saya mengajar. Sempat berhenti sebentar karena kesibukan, kemudian saya diminta lagi mengajar. Barang Rocky juga dulu. Jadi waktu 2000, yang pertama 2005, kemudian sampai 2015. Karena ada proses administrasi yang bikin malas kita ngurusnya, saya dan Rocky cabut dulu. Kemudian balik lagi di 2005 ini. Saya, Rocky-nya udah nggak mau balik lagi. Oke. Salah satu kelas yang saya ajar namanya kelas Filsafat HAM. Jadi saya tugaskan para mahasiswa untuk ikut ke Kamisan dan kemudian membuat paper soal Kamisan itu. Nah, jadi kemarin 2 minggu yang lalu baru mahasiswa saya kesana. Apa itu Kamisan? Jadi Kamisan ini adalah sebuah aksi berdiri diam depan istana yang diinisiasi oleh seorang ibu, namanya Ibu Sumarsi. Ibu Sumarsi ini adalah ibunda dari Wawan, mahasiswa Atmajaya yang meninggal, yang ditembak pada saat peristiwa namanya Semanggi 1 tahun 98. Jadi Semanggi 1 itu November 98, Semanggi 2 itu September 99. Sampai saat ini ya, tidak pernah ada kejelasan mengenai apa yang dialami oleh anak dari Ibu Sumarsi, namanya Wawan. Karena itu beliau menyebutkan. Dan tidak hanya beliau saja yang mengalami peristiwa pelanggaran HAM tanpa ada kejelasan, tanpa ada tindak lanjut. Kemudian beliau bersama juga para keluarga korban lainnya menggalang aksi namanya Aksi Kamisan. Aksi Kamisan ini adalah aksi yang terinspirasi dari aksi yang dilakukan oleh ibu-ibu di Plaza de Mayo, Argentina itu nggak salah, yang juga melakukan hal serupa. Ketika anak-anak mereka hilang, mereka menuntut negara untuk memberikan kejelasan. Aksi ini sudah 20-an tahun lebih, bayangkan. Dan mereka bertahan. Pelajaran apa yang bisa kita petik? Pelajaran yang kita bisa petik ada 3. Yang pertama, negara itu punya kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Termasuk juga dalam hal memastikan bahwa keadilan itu ditegakkan, kebenaran diungkap. Ketika ada orang yang mendapatkan ketidakadilan, maka negara harus hadir untuk memastikan keadilan itu. Nah, itulah yang dituntut oleh para ibu-ibu dan para inisiator dari aksi Kamisan.
Dan itu adalah sekali lagi perintah konstitusi. Karena kita konteksnya adalah konstitusi. Yang kedua, ada soal bahwa perjuangan untuk memperoleh keadilan itu tidak mudah. Itulah yang sedang dilakukan oleh para korban. Karena itu betul kata Kalma itu, kita harus memberikan kepedulian kita, solidaritas kita. Jadi kenapa saya cerita soal Kamisan ini, supaya habis ini teman-teman coba cek di Google, banyak di Kompas tulisan soal Kamisan, bisa tahu sejarah bangsa kita. Dan yang ketiga, negara, karena tadi dalam konstitusi itu punya kewajiban untuk menegakkan keadilan, maka tidak boleh membiarkan ada kejahatan tanpa proses hukum ataupun pemenuhan keadilan. Kalau tidak, kita akan masuk ke situasi yang namanya impunitas, kejahatan tanpa keadilan. Kita tentu tidak ingin seperti itu. Oke. Kemudian ada persoalan masyarakat adat, persoalan keadilan ekologis. Betul. Faktanya, ya, keadilan di negeri kita ini belum seperti yang kita bayangkan dan kita harapkan. Karena itu harus diperjuangkan. Jadi keadilan ya memang harus diperjuangkan. Kenyataannya juga, ya, masih banyak saudara-saudara kita di berbagai daerah yang tidak memperoleh keadilan itu, termasuk juga masyarakat adat di Papua. Bayangkan saja, kita jangan selalu memakai ukuran dari ukuran kita ketika kita melihat kondisi orang lain. Ya, kita di sini hidup di Jakarta, membayangkan di Papua itu ya dengan ukuran Jakarta tidak bisa. Ada masyarakat adat yang hidup bersatu dengan alam. Mereka bergantung dengan alam tanpa merusaknya dan sebagainya. Kemudian ekosistemnya terpaksa harus berubah, bukan karena keinginan mereka sendiri, bukan karena proses mereka mengubahnya sendiri, tapi dari eksternal memaksakan ada perubahan itu, termasuk pembangunan yang berlangsung di Papua, yang menurut ukurannya cara kacamata Jakarta mungkin itu demi kemajuan, nanti mereka akan dapat uang. Mereka walaupun belum tentu juga dapat uang, tapi itu adalah perubahan yang dipaksakan dan merusak ekosistem kehidupan mereka, merusak alam dan sebagainya. Nah, saya ingin sekali siswa-siswa SMA 8 ada siswa-siswa yang punya kepedulian ekologis, punya kepedulian keadilan lingkungan, punya kesadaran bahwa manusia itu hidup bersama alam, hidup dengan alam, bahwa nanti generasi-generasi mendatang hidupnya seperti apa tergantung pada generasi sekarang. Kalau alamnya dirusak, kalau alamnya tidak bisa memberikan kehidupan yang baik bagi generasi mendatang, itu tanggung jawab kita, karena pada saat ini kita sedang merusaknya. Nah, karena itulah maka ya, saya yakin SMA 8 bisa menjadi SMA yang mendorong perlindungan bagi lingkungan hidup. Dan teman-teman inilah yang menjadi pionirnya. Saya siap ya? Oke, kita wujudkan keadilan ekologis yang tadi seperti disampaikan, dan kita peduli terhadap ketidakadilan yang terjadi di Indonesia. Terakhir, karena waktu, karena teman-teman akan berkeliling, supaya kita membangkitkan semangat, saya ingin mengajak kita semua untuk nyanyi bersama-sama. Nyanyi Indonesia Pusaka, bisa kan? Sembari kita bayangkan bahwa saya adalah bagian dari negara ini, poin terpenting bagi negara ini untuk memastikan negara ini menjadi lebih baik. Bukan tuh. Kalau berdiri susah, sempit ya. Ya kita berdiri aja deh, biar ramai. Air kita pusaka abadi nan jaya, Indonesia sejak dulu kala, tempat lahir
sebelum Bapak berikan kami